Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saudaraku para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran sealawas-selawas. Bagi saudaraku yang sudah mengembangkan channel saya ini, yaitu channel Kanjeng Guru, maka saya doakan mudah-mudahan yang membantu mengembangkan channel saya ini akan selalu diberi kesehatan dan insya Allah rezekinya lancar. Dan mudah-mudahan segala urusan akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya dan yang telah memberi umur panjang sehingga kita semuanya masih bisa menikmati dunia ini dan bisa menyikapi bagaimana hidup di dunia ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, salah satu nabi yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang disyafaati kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudaraku semuanya, mata batin penting buat kita semuanya. Mata zahir juga penting, namun mata batin juga sangat penting. Karena kalau mata batin itu insya Allah sulit untuk ditipu. Tapi kalau mata zahir mudah ditipu. Contohnya ketika kalian melihat orang berpenampilan alim, berpeci seperti ini, berjubah, berimamah, bersurban, tapi ternyata saudaraku itu hanya untuk mengelabui orang-orang yang tujuannya orang itu agar nanti dipuji-puji, dipuja-puja dan akhirnya mendapatkan jamaah banyak yang di situ menguntungkan dirinya. Tapi beda saudaraku, ketika mata batin digunakan, maka sealim apapun penampilannya, kalau hatinya itu rungkat, kalau hatinya seperti buah kedondong, ya artinya dalamnya itu bruas-bruas, ya, maka akan memancarkan cahaya keburukannya, akan terlihat, akan bisa dirasakan oleh hati, oleh batin. Nah, maka orang yang mata batinnya terbuka, orang itu tidak akan mudah tertipu. Seperti itu saudaraku. Apalagi di zaman sekarang, zaman kala bendu, zaman penuh kerusakan, zaman edan, ya, yang katanya kalau nggak edan nggak keduman. Sulit untuk melihat mana sih orang yang baik, mana sih orang yang buruk. Seperti itu. Maka perlu kalian semuanya untuk mengasah kebatinannya, mengasah mata batinnya agar bisa melihat dengan cara merasakan, agar bisa melihat kebenaran yang nyata dengan merasakan. Karena mata zahir ini mudah sekali ditipu saudaraku. Kemudian bagaimana cara membuka mata batin? Itu sebetulnya banyak hal, banyak amalan, ya. Amalan yang bisa untuk membuka mata batin itu sebetulnya banyak sekali saudaraku. Tapi fokus saja satu saja tidak masalah. Yang penting ikhlas. Ya, yang penting ikhlas ini sebagai kuncinya. Dan juga bersungguh-sungguh di dalam amalkan. Karena kalau hanya di bibir saja, tentu saja itu tidak dianggap sudah mengamalkan. Mengamalkan itu ya harus di bibir ya, di hati wajib. Itu namanya mengamalkan. Mengamalkan suatu amalan yang berbentuk wirid, ya. Kalau amalan yang bukan wirid, ya, artinya bukan bacaan,
Contohnya misalnya mengamalkan di setiap hari harus bersedekah membantu orang lain. Ya. Nah itu bukan amalan yang secara bacaan, tapi secara perbuatan. Bersedekah menyenangkan orang lain, ya, membantu orang lain yang kesusahan. Nah ini beda dengan mengamalkan amalan bacaan. Nah kalau yang ini amalan bacaan, yaitu sholawat adrikni atau adrikiyah, itu insya Allah sangat bagus untuk membuka mata batin, ya. Walaupun sebetulnya tidak cuman sholawat adrikni saja yang bisa untuk membuka mata batin, tapi sebetulnya banyak. Tapi salah satunya adalah sholawat adrikni. Untuk sholawat adrikni ini kalau mau digunakan untuk membuka mata batin, maka dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Itu dibaca setiap habis sholat itu, ya, 9 kali. Kemudian kalau mau tidur, ya, jadi setelah mau tidur, ya, baca dulu 9 kali. Lebih bagus lagi agar lebih tajam mata batinnya dan lebih cepat reaksinya, maka setiap tengah malam diwirid sebanyak-banyaknya. Ya. Minimal 40. Lebih baik lagi 313 kali. Lebih baik lagi sebanyak-banyaknya tapi ikhlas. Bukan sebanyak-banyaknya tapi menahan rasa malas, menahan rasa jenuh, rasa capek. Ya. Karena orang kalau wiridannya ikhlas biasanya tidak akan merasa capek, bahkan tidak terasa, kadang-kadang tertidur tanpa terasa. Itu saking nikmatnya, dan itu tidak masalah, saudaraku. Nah, daripada wirid dibuat banyak tapi menahan rasa capek, menahan rasa bosan, merasa ingin cepat selesai, itu tidak masuk kategori ikhlas. Jadi itu belum ikhlas, saudaraku. Nah, adapun bacaan daripada sholawat adrikni adalah as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolat hilati adrikni. Itu bacaannya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qolat hilati adrikni. Dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu, dan dibaca 9 kali setiap mau tidur. Dibaca minimal 40 kali setiap malam atau tengah malam, ya, atau dibaca 313 kali. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Yang penting hitungannya ganjil, ya. Hitungannya ganjil, jangan genap. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi mau dibaca banyak tidak masalah, itu lebih bagus. Yang penting kuncinya adalah ikhlas, itu saja. Insya Allah ketika sudah mengamalkan itu, maka pelan-pelan nanti mata batin kita, kebatinan kita akan terbuka dan akan lebih tajam ketika kita wiridnya lebih serius, ya, lebih tajam, lebih peka dalam merasakan suatu hal, merasakan sandi-sandi dari Allah, merasakan petunjuk-petunjuk dari Allah, ya, karena petunjuk sandi yang mana kebanyakan itu gaib, ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Walaupun sebetulnya ada petunjuk yang bisa dilihat, namun kebanyakan petunjuknya kadang-kadang hanya bisa dirasakan. Seperti itu dulu. Silahkan diamalkan, mudah-mudahan berkah manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.